Bismillahirrahmanirrahim. Man saha-saha jelema laiko anu ngaletak al asala ngaletak teh melamot al asala akan madu karena madu royal honey salasan karena tilu letakan 3 kali melamot godawatin ngajilat anjing godawatin pada waktu pagi kulla syahrin setiap bulan lam yusib tidak akan dikenakan baginya azimun sesuatu yang besar minal balai dari segala balahi. Alamot madu terbiranya berbagai karakternya ya di sini. Dari karakternya mau teringat ya. Jadi kudu boga madu di mana teh obong bawa madu lamotan ya pagi 3 kali dalam sebulan terpira tidak akan kena musibah, tidak akan kena penyakit buduk lengit korengan lengit jarawat morolok kekeongen nanti ada tanah suku dah ini non keren tanah lain mata ikan mau ayam mata ikanan terus di penyakit yang dianggap besar itu penyakit yang dianggap besar itu kanker lipar TBC terus lagi virus HIV flu burung barang siapa lam tanha tidak mencegahnya akannya sholatnya anil fahsya dari kejahatan wal munkari dan kemunkaran ya Allah lam yajad tidak akan tambah minallahi dari Allah illa bu'adan kecuali jauh dari Allah. Rawa meriwayatkan akan hadis atau Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Abbas diterima dari Ibnu Abbas salat itu ada secara fungsi salat ada secara definisi dan salat ada secara ritualisasi. Ulangi, sholat ada secara fungsi, sholat secara maknawi. Ulangi, ada sholat secara fungsi, ada sholat secara maknawi, ada sholat secara ritualisasi, dan ada sholat secara konsekuensi. Opat. Pertama yang dimaksud dengan sholat secara fungsi, bahwa sholat itu berfungsi sebagai tanha anil fahsya wal munkar. Harus tahu sholat secara fungsi itu adalah tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Itu sholat secara fungsi harus. Jadi lamun sok sholat taramikeun sampah sembarangan. Orang yang suka sholat tidak akan pernah buang sampah sembarangan.
Orang yang suka sholat tidak akan pernah menyimpan sendal sembarangan. Masa ada sendal naik ke tangkalengkeng? Itu namanya dolim. Sebab tangkalengkeng bukan tempat sendal. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka BH di Natarang. Pantas tuh. Cangcut di Nasirah. Pantas tuh. Sirah mah kudu di pecian. Aya mah kacamata dina ceuling. Itu tidak sesuai. Jadi pertama fungsi sholat secara apa? Sholat secara fungsi berarti dua, sholat secara manawi, aqwalun wa af'alun. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbiri wa muhtatamatun bil taslimi bisyara itu mahsusatin. Sholat secara manawi adalah langsung atau harus bisa. Sholat secara fungsi adalah sholat secara fungsi. Sholat secara fungsi adalah sholat secara manawi adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita mahsusatin. Kalau ilmu itu harus cepat didapat, terus disimpan, jangan nanti orang bisa kita tidak bisa lagi, padahal itu ilmu sudah kelewat. Setiap ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam serta pakai syarat-syarat yang telah ditentukan, itu sholat secara maknawi. Ngomong. Ketiga, sholat secara ritualisasi. Sholat secara ritualisasi adalah bentuk pengabdian kepada Allah yang dilaksanakan setiap hari selama 5 kali melalui waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu adalah sholat secara ritualisasi. Terakhir, sholat yang keempat adalah secara konsekuensi, membentuknya kepribadian seorang muslim dalam peningkatan kedisiplinan melalui komitmen dalam waktu. Tuh sholat, jangan gegabah sholat itu. As-sholatu fil ibadah karrosi fil badan. Sholat di dalam ibadah itu bagaikan kepala di dalam badan. Lamun aya jelema boga awak, boga sirah, ngan eueuh leungeunan, eta ngaranna jelema. Ngan pedah eueuh leungeunan. Aya awak, aya sirah, eueuh sukuan, eta jelema keneh, ngan pedah eueuh sukuan.
aya awak ngan eueuh sirahan lelembangan ti penting eta ngaranna juri. Jadi lamun umat Islam ngaku-ngaku muslim tapi tara salat sarua ujug juri. Paham esensi hadisnya, grand teorinya, awwalu ma yuhasabul abdi indal qiyamah as-sholatul mafrudah. Sesuatu yang paling pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat yang difardukan. Ini sholat apa? Sholat dulu, ini pasadat dulu. Lamun sholatnya benar-benar, lamun sholat itu benar. Oh, pahalaan ngaji itu sholatnya. Sodakoh tidak berpahala. La sodakota lima la sholatalah. Nah, la sodakota lima la sholatalah. Tidak ada nilai sedekah bagi orang yang tidak sholat. La hajjah lima la sholatalah. Tidak ada nilai haji bagi orang yang tidak sholat. La zakata lima la sholatalah. Tidak ada nilai puasa zakat bagi orang yang tidak sholat. La soma lima la sholatalah. Tidak ada nilai sloha sahur puasa bagi orang yang tidak sholat. Tuh, la ibadata lima la sholatalah. Tidak ada nilai ibadah bagi orang yang tidak penting sholat, ya makanya harus sholat. Man sing saha-saha jelema, barang siapa lam yarham yang tidak sayang tenyaah sogirona akan yang kecil di antara kita, malam yarham sogirona wa ya'rif dan tidak mengenal hakko kabirona akan hak-hak yang besar di antara kita, falaisa mangkalain orang tersebut minna dari golonganku, kata Nabi. Rawahul Bukhari an Ibnu Umar, meriwayatkan akan hadis Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Jadi malam yarham sogirona, orang yang tidak kasih sayang terhadap anak yang kecil, kelas 3 SLA sayang ke kelas 1 SMP, ke kelas 2 SMP. Yang kecil itu dimanjakan, tapi nu kecilnya ulah nyalutak, bisa dikeprek. Yang kecilnya santun, ngomongnya jangan kasar, jangan uang aing, jangan bebal-bebal, jangan kuhat kehed. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa yang kasar. Yang kecil santun. Kata Nabi, tidak termasuk umatku apabila dia tidak sayang akan yang kecil dan tidak menghormat kepada yang besar. Islam mengajarkan tentang thick and give. Islam mengajarkan tentang saling pengertian. Kanu leutik sing nyaah, kanu gede sing ngahormat. Yang kecil anak kelas 1 SMP, walaupun ada anak SLA kecil sote awakna umurnya sudah tua daripada kamu, harus dihargai dan dihormati. Itu kata ajaran agama. Wah kecil teteh ini mah ya dalam segi badan, tetapi dalam segi kedudukan tetap dia lebih dulu lahir ke dunia ini, wajib dihormati, wajib dihargai. Itulah ajaran pondok pesantren. Tidak mengenal mana kaya mana miskin, tidak mengenal mana itu orang pintar dan orang bodoh. Yang ada adalah saling pengertian, saling memahami, saling menghargai, saling menghormati. Yang besar mau mandi, di belakang kita ada anak kecil SMP, silakan dahulukan dulu SMP. Yang gede mundur, itu dong.
Nah ibadah nu gede heula ti heula lain ulah leutik. Kalau ibadah mah jajaran pertama kelas 3 SLA full, jajaran kedua masih 3 SLA, jajaran ketiga masih 3 SLA, jajaran keempat baru 2 SLA, baru 2 SLA lagi, baru 2 SLA lagi, lanjutkan lagi 3 SMP, 1 SLA belakangnya karena Mas Andren agak karak datang ujung Islam ke Karakannya biasanya ke gereja, ini ke pesantren. Jadi ada pemahaman dan pengertian, saling pengertian, nikmat hidup saling pengertian. Pengertian, jangan buang sampah, jangan buang sembarangan, harus selalu rapi, selalu. Coba lihat Anda, dunia ini betapa luas, luar biasa indah. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan. Allah ciptakan awan supaya dipandang oleh manusia, Allah ciptakan gunung supaya dipandang oleh manusia, Allah ciptakan matahari supaya dipandang oleh manusia. Dan kelihatannya satu-satunya di dunia masjid yang terbuka dengan alam cuma kita. Saya yakin carikan di dunia ini, jangan di Indonesia, masjidnya seperti ini, catnya seperti ini, itu nggak ada, cuma ada di sini. Yakin. Dan jam yang segini cuma ada yang mengaji di sini seperti ini, ya cuma di sini. Yakin saya. Ayo carikan. Kalau ada saya bayar oleh dunia, dibayar oleh dunia. Enggak ada di dunia ini. Cuma ada satu rupa-rupa seperti ini, cuma ada di sini aja. Di sana tidak ada. Hebat, luar biasa. Makanya Anda itu calon-calon orang yang akan masuk surganya Allah saya. Nah kalau kalian masuk surga, Bapak ajak ya. Kalau saya belum tentu masuk surga, ya Allah masih jauh. Kalau Anda kan dosa belum ada, tapi pahala sudah banyak. Man, barang siapa, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alala wayam bagi dan wajib, bukan? Faya juju dalika biqaddima yuqimu bihil amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu. Wayam bagi aja mesti eta lain li talibil ilmi kajelema meneangan ilmu. Mesti kepada orang yang mencari ilmu, wajib hukumnya yang mencari ilmu. Ayatapakaro kana kudu mikir. Lain ngadahdir, mikir. Rata-rata ngadahdir. Bidalika dalam mencari ilmu, dipikir mencari ilmu itu. Aku ini sudah sekian tahun mesantren, umurku sudah sekian tahun, kenapa ya aku belum bisa juga? Ada apa dengan otakku ini? Mikir, jangan diam saja. Aku sebentar lagi keluar dari tingkat SLA, pesantren sudah sekian tahun, bisa apa ya aku nanti? Pulang ke rumah, masa sih aku keluar menjadi santri harus kerja di GSI? Itu kayaknya kurang asik juga sih. Harus dipikir, bisa apa ya aku pulang ini? Bisakah aku ini? Bisakah aku ini? Harus begitu. Jangan sampai tidak bisa apa-apa. Makanya ngaji itu harus berpikir. Salah ada orang ngomong jangan terlalu banyak pikiran. Ya baru mikir.
Orang yang punya otak itu harus berpikir, karena hasil daripada otak yang dipakai mikir melahirkan pemikiran. Pemikiran itulah yang disebut dengan intelektualitas. Paham? Ya, pikir. Jauh-jauh di Bekasi datang ke dia, terus bisa naik di Bekasi. Siap, yang kobong di mana? Jauh-jauh dari Bekasi, datang dari Bekasi, datang dari Bengkulu, datang dari Bali, datang dari Riau, datang dari NTB, datang dari NTT, harus punya ilmu. Di Jampang Teruak, di Banten, di Jakarta, Cengkareng, wah di mana-mana ya, di lemah. Sukaraja deket, di Cimahi, di Gekbrok, di Kerkop, di Makam Cina, Santiong. Memikir, ya, menjedok saja. Hardolin cek, dahar modal oli cek. Bisa naon, kudu bisa nanan. Nyaah duit, nyaah waktu, nyaah tenaga, nyaah nanaon. Kudu bisa nanan, kudu bisa. Bisa sholawat Pak, tingkatkan. Apalagi bisanya ngaji Quran saya bisa. Apalagi jadi imam saya siap. Apalagi jadi apa saja bisa. Gitu. Keluaran dari Darushifa Al-Fitrah itu, apakah Anda bisa? Bisa. Bisa apa? Apa yang Anda butuhkan dari saya? Loh, hebat. Jadi imam tuh, siapa takut? Ayo, paman, aku jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah baik. Siapa takut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Qari, oke. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Allah itu bisa. Nyupir, oh biasa. Pemegang listrik, tukang. Main komputer, baik. Sehari-hari. Laptop, apalagi. Sok ditah naon. Kita itu tuh bisa. Biasa yuk, aduh punten jajan-jajarkeun. Imaman atau can dugi kadinya. Dakwah, oh biasa mangan sepuh heula abdi matahara. Coba tuh anak-anak gadis begitu di rumahnya ada rotinan, yang pertama kali pegang mic itu Anda. Pagi-pagi mau rotinan hari Selasa, kebetulan kita lagi liburan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Dinten ieu ibu-ibu rotinan di masjid Nurul Jami Al-Huda. Mangga diantos waktosna urang sasarangan tolabul ilmi margi sakedap deui pangarsajengan bade masihan bejangan ka urang sadaya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Ceuk nu ngadengikeun saha eta teh? Oh eta teh Neng Yayu. Budak saha eta teh anak Mang Ukon. Kumaha masyarakat Gusti nu agung keur sorana alus bari sopan tur santun teh nya. Ya Allah, robana mudah-mudahan eta budak sing salamina aya dina rahmat Allah jeung ilmuna dijembarkeun jeung dibisakeun ku Allah. Tuh. Nya. Balik ka imah awewe motoran jeung tukang ojeknya. Sate, si Deis enak sana kayak dikik suruh lain mas Sandren bilang teh healthy labu modal beres ya kan. Coba anak laki-laki datang ke rumah pakai sarung, pakai sorban, pakai peci, duduk di masjid jadi imam sholat. Jangan Sandren mohon di mana Mas Sandren teh? Di Darushifa. Di mana Darushifa teh? Ya sepeda teh ya.
Jantan iman siap? Mangga aja jadi imam, langsung maju ke depan. Sebelum kita sholat, mari mengheningkan cipta terlebih. Beres imaman langsung memando wirid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai doa selesai. Bagaimana kata masyarakat? Subhanallah eta bieu aya budak ngaranna teh si Predi ngimaman, ya Allah robana keur masantren kakara kelas 2 SMP geus jadi imam. Di mana teh masantrenna? Di Yaspida. Mana Yaspida teh Darus Syifa Alfitrah. Sate aja ngaranna Ramjan the Baker. Aya acara muludan tampil. Oh, saudara-saudara, apabila Anda ingin awet muda, carilah janda yang lebih muda. Ka'irnahu sanyanya sesungguhnya talabul ilmu ya ta'allam, diajar al ilma akan ilmu bijahdin, dengan susah payah, kasirin yang banyak. Tidak akan dapat ilmu kalau tidak susah payah, harus susah dan payah. Mencari ilmu itu jangan segala senang. Oh, uang selalu banyak, bekal selalu komplit. Tidak ada bekal langsung nangis, mewek, SMS, telepon orang tua, ingin pulang, mama, oh mama, aku ingin pulang, oh rindu padamu. Nah, budak itu mewek, jebrong-jebrong mewek, gak bau. Al ilmu bijahdin kasirin. Mencari ilmu itu harus dengan jahdin, susah payah. Gak punya bekal, udah gak punya uang, sudah seminggu tidak jajan, no problem. Satu minggu gak punya uang, no problem. Baju basuh kabeh, no problem. Cangcut ke garing-garing, no problem. BH para rega, no problem. Sabun BH, no problem. Bijahdin kasirin, kepayahan yang sangat luas. Imah yang segala genah, dengan ilmu. Makanya kenapa orang tua dulu seperti S. Mubarak waktu pesantren, masak sendiri, cuci piring sendiri, ngelabok sendiri, nyaduknya sendiri, semuanya serba sendiri. Ya mau makan tinggal antri, mandi tinggal nunggu, tidur tinggal berjejer, selesai. Orang tua terus ngirim makanan. Oh, tadi dilihat di SMP kelas 1. Kamar apa itu? Kamar ini yang paling bawah. Ya Allah, di dalam lemari itu makanan. Ada good team, ada susu reel goor, ada susu bir-bir, nah mamane we ada, wah etama makanan gawewe, nah ada asuka kobong lalaki panghanapna senal capir, kadua selepak koho, katilu sesuatu nunggu. Aduh, dibukakan deh mendo najis sehingga ya wewe mah parfum sapahal kerudung ya wewe
Nah, baju rapi, buka kental lemari, bau. Wajar, bau ke wajar. Dadi kumata radi. Fala yasrifu, jangan mensusahkan hu akan si tolabul ilmi ila dunya, akan kehidupan dunia, al hakirati yang hina. Jangan Anda tendensi mencari ilmu untuk dunia, jangan sekali-kali. Makanya Subarok tidak pernah marah kepada anak yang tidak punya dunia galak, ya. Gak ada rumus. Anda itu jangan berpikir mencari ilmu berat nih karena kurang uangnya, jangan. Uang itu bukan segala-galanya, dan tidak segala-galanya harus dengan uang. Camkan kata-kata saya. Salah besar itu omongan. Orang-orang yang materialistis pasti ngomong seperti gitu. Uang tidak segala-galanya, tapi segala-galanya harus dengan uang. Itu orang yang punya pola pikir materialistis. Zionis, salimis, ekstremis, cerimis, hajis terakhir. Gak ada rumus begitu. Tidak ada uang, jangan. Subarok tidak punya uang serupiah pun, gak punya uang serupiah. Tuh, semua anak ngaji jalan semangat, gak punya uang. Dan dunia itu hanya kecil. Albaniyat yang rusak dunia. Indahnya dunia ini hanya bagaikan air di daun keladi, merolok, ya kan? Tidak berbekas dunia ini. Plak, padahal seblak, lada mencret, pil stop cret, modal nyari bohol, ya kan? Dunia manis, diabetes, lebating sangu, bahaya, lapar kayak bahaya, ulah bahaya, ya. Itu aja mau 45, ya deka. Ya dunia aqalu mina qalili wa asikuha adalu minadalili. Ya itu adalah dunia, ya dunia itu adalah dunia aqalu, lebih kecil, lebih sedikit, minal qalil, dari yang sedikit. Pang seetik dan perkara seetik dunia. Kenapa? Digenggam pun dapat. Dunia itu, wow, dia hebat, banyak uangnya, wow, dia hebat, banyak mobilnya, wow, dia hebat, kecil dunia. Dia hari ini jadi presiden, besok tamatnya jadi presidennya. SBY itu sekarang jadi presiden, besok belum tentu jadi RT. Ahmad Heriawan sekarang jadi gubernur, besok belum tentu jadi. Sukma Wijaya jadi bupati, besok belum tentu jadi. Semuanya kecil dunia ini. Beda dengan ketika kita mendapatkan julukan waliullah, beda dengan kita mendapatkan julukan yang selalu membanggakan agama Allah. La tahsabanna alladziina yuqatiluna fi sabili amwata bal ahya'u min rabbihim. Jangan sekali-kali mengira bahwasanya orang yang membela agama itu meninggal di hadapan Allah, dia tetap dalam keadaan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka